Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Jo Cipi. Hari ini kita akan menari, menasehati diri. Nah, jadi menari ini, menasehati diri ini terinspirasi dari Bang Abdur, ya. Beliau itu komika dan aku sangat suka dengan jalan fikirnya. Beliau biasanya membuat playlist untuk khusus Ramadan selama 30 hari, 30 video, dan kalian boleh cek sendiri ya. Beliau membahas banyak hal dan itu sangat menarik. Materinya aku ambil dari buku Nasihat Diri karyanya Teddy Prasetya Yuliawan. Nah, jadi di sini ada banyak nasihat-nasihat diri dan kita akan mengambil 30-nya. Oke, kita berawal dari kisah sang penulis tentang smartphone-nya ya. Jadi beliau sering mendapati notifikasi dari HP-nya untuk update aplikasi-aplikasi. Nah, kan biasanya kalau kita punya Android atau smartphone, kita pasti diberikan update-update dari aplikasi itu kan. Nah, silakan di-download untuk update ini gitu kan. Nah, beliau sering mengabaikannya karena yang pertama menghabiskan kuota, yang kedua menghabiskan waktu, dan beliau nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Lama-kelamaan beliau merasakan perubahan dari HP-nya ini. Semakin lemot, semakin cepat habis baterainya, dan semakin panas. Nah, kemudian beliau coba untuk install, ya kan. Beliau coba untuk matikan, terus dihidupkan lagi, tapi ternyata masih sama, masih seperti itu. Kemudian beliau pergi untuk memperbaikinya ke konter HP dan katanya HP-nya itu harus diinstal ulang semuanya, semua aplikasinya. Tapi ada resikonya, ketika HP itu diinstal ulang semuanya, diinstal total semua aplikasinya, maka resikonya adalah sebagian data yang selama ini sudah ada di HP akan hilang. Nah, misalnya pesan-pesan penting atau foto-foto atau rekaman atau video akan hilang. Nah, tapi ya mau bagaimana lagi, daripada HP-nya seperti itu mending diinstal ulang gitu kan. Dan setelah diinstal ulang, akhirnya HP itu berjalan normal kembali seperti biasa. Nggak cepat hangat, nggak cepat habis baterainya, dan nggak lelet. Nah, tapi ya resikonya adalah kehilangan beberapa data gitu. Nah, kita sampai pada poin pentingnya ya. Beliau kemudian memperoleh 2 hikmah dari kejadian HP-nya ini. Memang begitu karakter orang-orang yang soleh itu ya. Dia pandai memaknai setiap kejadian-kejadian kecil dalam hidupnya. Nah, jadi itulah yang terjadi dengan penulis ini. Yang pertama, beliau mengatakan, rajin-rajinlah melakukan upgrade dalam diri, iman, ilmu, dan amal. Iman bukan barang jadi, ia tak dapat diwarisi. Begitupun ilmu, apa yang berarti saat ini bisa jadi segera usang dalam hitungan hari. Sama pula halnya amal, yang bernilai detik ini akan rendah esok pagi. Maka perbaruilah diri secara rutin, jangan menunggu semuanya melambat bahkan berhenti. Kata-kata dari penulis ini aku rasa sangat dahsyat, bahwa kita itu seperti HP. Kalau misalnya tidak sering mengupgrade diri, apakah ilmu, iman, dan amal, maka lama-lama fungsi tubuh kita ini pun akan melambat, dan kemudian bahkan bisa terhenti. Makanya ada kan kita temui bahwa jangan melihat orang lain, lihat diri kita sendiri, karena ini kita menari, menasehati diri. Ada kalanya kita tidak lagi bergetar mendengarkan orang membaca Al-Quran, tidak lagi bergetar mendengarkan kata-kata Allah, tidak lagi menangis melihat hal-hal yang harusnya kita itu tersentuh, berempati, tapi kita tidak merasakan apapun saat melihatnya gitu. Bisa jadi karena instalan aplikasi di dalam tubuh kita ini sudah berkarat, ibaratnya seperti kotoran ya. Kalau misalnya kotoran itu misalnya di atas meja, debu, kalau kita bersihkan tiap hari, maka meja itu akan terus mengkilap. Tapi kalau kita biarkan debunya sehari, debunya 2 hari, debunya 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, mungkin dia akan susah untuk dibersihkan dan mungkin akan nempel selamanya di sana. Bisa jadi harus pakai bahan pembersih yang sangat keras baru bisa bersih gitu kan. Sama halnya dengan hati kita, sama halnya dengan pikiran kita, sama halnya dengan iman kita juga. Kalau kita nggak sering memperbaharui, nggak sering beristighfar, nggak sering membaca buku, mencari ilmu, mendengarkan ceramah, atau pokoknya kita muhasabah diri terus, bersihkan, sucikan diri, sucikan jiwa, agar kotoran-kotoran yang selama ini nempel itu bisa mudah perginya gitu. Oke, untuk hikmah kedua, beliau menuliskan ada kalanya pembersihan total adalah satu-satunya solusi. Seperti HP tadi harus diinstal ulang semua aplikasinya, ya kan?
Pembersihan diperlukan sebab yang lama telah bertumpuk dan tak teratur. Untuk ditata pun sulit karena banyaknya yang diletakkan di sana-sini. Ini kita bisa ibaratkan seperti lemari ya. Misalnya apapun yang ada barang-barang kita tumpuk ke dalam lemari. Ada pensil kita lempar, ada buku kita lempar, ada baju kita lempar, ada tisu bekas kita lempar. Pokoknya semua masuk ke dalam sana. Bekas makanan, botol minum, penggaris, penghapus, kotak pensil, uang, pakaian kotor, jilbab, mukena, kaos kaki kotor. Hingga akhirnya lemari itu udah nggak berbentuk lagi, penuh sesak dan nggak tahu barang yang mana yang masih perlu, barang yang mana yang udah nggak bisa digunakan lagi, barang mana yang bersih, barang mana yang kotor. Nah itu kan perlu untuk kita keluarin semuanya dari lemari gitu kan, keluarin semuanya, reinstall ulang. Karena kalau kita cuma tata, ini tisu kotor diambil, ini pensil diambil, udah sulit karena semuanya udah bertumpuk sedemikian gitu kan, sampai bertahun-tahun mungkin. Nah jadi harus kita keluarkan semuanya, bersihkan lemarinya, kalau perlu dilap, yang kotor dibuang, yang bersih disusun. Pensil sama dengan pensil, buku, penggaris, penghapus, baju sama dengan baju gitu kan. Nah jadi seperti itu. Ada kalanya memang perlu untuk install ulang semuanya karena udah sangat nggak teratur diri kita ini gitu. Nah kata beliau di sini, ada yang hilang memang kalau kita reinstall itu kan, seperti HP tadi datanya beberapa hilang gitu kan. Ada yang hilang memang, namun kerap kali ia tak terlalu penting. Penghilangan sebagian sejatinya adalah menyediakan ruang bagi pembaruan, pembersihan pikiran dan jiwa, perubahan total paradigma. Memulai lagi dari awal menggunakan beginner's mind. Beginner's mind tuh pikiran pemula gitu. Kita merasa selalu baru-baru dan belum tahu apa-apa. Jadi menyebabkan kita untuk selalu ingin belajar. Nggak merasa paling hebat, nggak merasa paling penuh ilmunya, amalnya, ibadahnya. Tapi kita selalu merasa bahwa kita pemula gitu dalam segala hal. Dan akhirnya kita mau belajar, mau untuk terus meningkatkan diri. Nah, katanya di sini bahwa kita semua harus menjadi pemula untuk bisa mendapatkan banyak pembelajaran. Nah, kan, kalau kita merasa diri kita sudah penuh, aku sudah bisa dalam hal ini, maka kita akan cenderung untuk nggak mau lagi menambah, nggak mau lagi belajar karena kita merasa sudah paling tahu gitu. Maka ini konsep yang tidak disarankan untuk seorang pembelajar. Seorang pembelajar itu adalah dia yang selalu merasa dirinya kurang, nggak cukup, masih belum gitu. Nah, terus beliau menutup dengan kalimat yang sangat indah. Maka sungguh benar kala difirmankan betapa beruntung jiwa yang gemar menyucikan dirinya, sebab yang rajin dibersihkan akan terjaga keindahannya, sedang yang dibiarkan akan memudar perlahan-lahan. Hati yang jernih dan bening akan jelas melihat kenyataan, karenanya tak mudah tersesat dalam perjalanan. Oke, sekian aja menari kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan hari kedua puasa besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kemudian ceritakan tentang HP-nya. Nah, beliau kemudian